berdasarkan kalamullah yang berbunyi ala innallaha bikulli syai'im muhit. Saya merasakan dan saya melihat benda-benda di sekitar saya, juga termasuk tumbuh-tumbuhan, juga hewan-hewan, seakan-akan semua itu berkata begini, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Seakan-akan semuanya itu berkata begitu. Yang saya tanyakan, benarkah itu kalamullah atau termasuk hayalan saya sendiri? Itu ingkang kawula tangketaken. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Eko Gus saking Tulungagung. Badhe nyuwun pirsa bab napa bentene karomah kalih maunah. Sampun mengketan mawon, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya karomah dengan maunah? Dari sisi lughat, karomah itu sesuatu yang mendorong jenengan di makom tajrid dikarenakan keistiqomahan dalam satu wirid yang jenengan lakukan. Sama, ini Allah yang mendatangkan karomah itu. Maunah pertolongan. Tinggal pertanyaannya, kita melihat dari sisi mana tentang karomah dan maunah. Kalau kita melihat dari sisi kacamata syariat, makhluk. Itu makhluk semuanya. Kaun, termasuk kaun di dalam makom mukasyafah. Untuk menciptakan jenengan ini menduduki makom tajrid. Apa makom tajrid? Makom di mana kebutuhan jasmaniah jenengan datangnya itu tanpa soro-soro kerja. Loh itu loh. Di desa mungkin kita sebut tabib, dukun, ngair ditungani, ya dah. Kok iso digawe obat wong loro weteng, asalnya perutnya sakit menjadi sembuh. Ini pengetahuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang ada orang yang punya hajat, kepingin hasil, banyu disowok, ya dah, mohon maaf. Kemudian diminumkan, tujuannya hasil. Karena proses karomah itu tadi. Proses karomah. Ini kalau kita mandang dari sisi, mohon maaf, kacamata syariat, koyok-koyok sudah kita itu wali nih Gusti Allah, ngerti nggih? Koyok-koyok. Tapi kalau kita tarik dari kacamata basiroh, hakikat, itu makhluk, kaun, itu semuanya masihan. Tinggal pada saat itu posisi ruhaniyah kita duduk di mana? Taholikah, nafsukah, atau tajalika, ilahun wahidkah, gitu. Bapak Ibu, inilah potret di tengah masyarakat kita. Maunah sama. Tapi mohon maaf, bagi ahli syuhud sudah tidak memandang maunah atau karomah itu makhluk. Sudah tidak memandang. Karena kaunnya itu sudah hilang. Sehingga beliau mengatakan, iki lo wujud
dohir nyatane Allah. Lho ngoten niki. Lah niki Pak, yang mestinya kita jadikan sebagai guru akhirat kita seperti ini. Mboten napa-napa. Dan wajib menurut saya, sekalipun dia itu di mata masyarakat itu orang yang tak terpandang. Ora iso ngaji babakan ilmu dohir, tapi dia ngalim ruhaniyahnya tentang daqaiqul asrar, rahasianya lembut-lembute rahasiane ilmune Gusti Allah. Nek cara kula niki yang harus ku cari guru yang seperti ini supaya bisa mendidik rohaniyah kita untuk melakukan mijil yang benar, melakukan kholwat yang benar, untuk tinggalkan selain Allah. La taj'alu ma'allah ilahan akhar, janganlah kau menjadikan selain Allah di dalam hatimu itu wujud. Jangan. Sebab kalau kita menjadikan selain Allah di hati jenengan iki wujud, maka hakikatnya kita masih dikatakan menyekutukan Allah. Hakikatnya bukan syariatnya. Kita telah melakukan perbuatan syirik khafi yang selama ini kita tidak terasa. Lesan boleh mengatakan amantu billah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri, tapi sesungguhnya wa mahum bimu'minin, kita rohaniyah tidak beriman pada Allah. Jadi melihat dari sisi mana Pak kacamata itu ya? Kacamata tentang maunah dan karomah. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten tubuh niki kan wonten kalih perkara Gus. Wonten dohir, wonten batin. Wonten jainal, wonten aku. Lah sedaya niku kan perbuatan aku Gus. Lah jainal ini kan namung ayang-ayang niku wau. Lah niki kan wonten polemik nasab niki Gus. Nggih, niki rame-rame ini. Kenging napa wong niku nggih perbuatanku. Sedaya ini perbuatanku. Nek wonten salah sijine kaun ndelok kaun sing mungel-mungel terose ndase sirahe 70 ulama pribumi kalah kalih telapak kakine habaib. Lah ini kan sing mungel nggih aku. Lah kena apa kok iso pegel Gus? Niku mau mangkel Gus niku Gus. Sak mangkel-mangkele akhirnya nggih. Lah niku metu suara sing mboten penak Gus. Lah niki kan nggih swaraku. Akhirnya nggih terpaksa niki. Nggih nuwun sewu Gus. Akhirnya liwat niku wau. Dian nggih to. Simbokne Dian nang Nganjuk ngoten Gus. Lah niki pertanyaane niku wau nafsu napa aku niku wau gungan janal kan mboten iso napa-napa. Kabeh iki aku sing sembarang kan pun perbuatanku. Lah niku keterangannya pripun Gus? Pun para assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak bingung kita proses mulai awal. Sebelum kita sampai dok makrifat, kita ulas secara syariat dulu. Ngeten Pak.
Sekarang kita ambil bahasa lugat nasab. Nasab itu kan dugi tiang jaler toh. Gitu? Kanjeng Nabi punya garwa akhirnya punya anak Fatimah. Fatimah niku jaler apa setri? Oke, setri. Setahu saya Kanjeng Nabi niku punya anak jaler ning sedo. Kulo niki bukan ahli ilmu nasab, bukan oke? Bukan ahli ilmu DNA, mboten. Mboten. Cuma nek salah ilino. Setahu saya Kanjeng Nabi iku memang didesain Allah nggak punya putra jaler supaya cegak ono nabi berikutnya. Sehingga secara ilmu kenasapan terputus sudah. Kan Siti Fatimah digarwa Sayyidina Ali, Hasan Husain yugane sinten? Jane dugi sinten? Sayyidina Ali toh. Banyak yang nggak sadar. Nasab itu jalur dari bapak, dari mbah bapak, anak laki. Dalam putu nek jalure iku teko lanang dikatakan nasab. Kanjeng Nabi punya putra estri namanya Siti Fatimah digarwa oleh Sayyidina Ali. Walaupun punya anak lanang Hasan Husain itu bukan dari Kanjeng Nabi tapi dari Sayyidina ngoten lho. Putus sudah di situ. Tapi ada yang berkoar-koar ngaku-ngaku aku duriya Nabi Muhammad. Lah wis terputus di Siti Fatimah. Gak sadar mereka tentang nasab yang sebetulnya diambil dari wong wedok apa wong lanang. Wis wong wedok iku wadah. Nek cara Quran bisa diartikan kedoan, sawah. Lah ngoten toh? Tergantung jenengan macul model ya apa terserah. Apa mbek mundur, apa mbek maju, ngeluku iku ya apa lah. Untuk ngebukno niku lho nggih. Nek jenengan pun dewasa paham bahasa macul, ngoten nah. Loh, habis itu nanti kan ditanduri wiji toh. Wiji ini enggak ada hubungannya dengan tanah. Pari enggak ada hubungannya dengan tanah. Tapi ingat, secara syariat, pari ini akan muncul tumbuh bagus dan memberikan beras yang bagus. Tanahnya kudu subur. Tanahnya kudu subur. Secara individu personal nggak ada hubungan. Tapi secara proses, yuk ada keterkaitan. Ngerti loh? Makanya kalau parine, kalau yang ditanam itu padi, cukule beras. Lah ngoten nggih? Cukule beras. Tapi gak mungkin cukul kates karena yang ditanam adalah apa? Padi. Walaupun muncul Hasan Husain itu dari buah Sayyidina Ali, bukan dari Kanjeng wis adong ah. Mereka yang mengklaim duriyah ngomong nasab, ngomong nasab loh. Duriyah maksudnya nasab, nggih sudah keputus nih wau. Nek ngomong duriyah turunan ya ta? Pandangan wong wedok wau. Ya terserah. Yang jelas saya luruskan. Makanya ning Jawa kan ono sing jenenge kalau sing dadi wali reswali nih ya. Niku kan dari saudara laki-laki ya toh. Paman
atau Pak D, tapi saudara dari perempuan nggak bisa jadi wali. Ngeten lho. Wis iki tentang ilmu faraid. Tentang ilmu syariat. Wis. Jadi mereka kalau mengklaim aku duriahnya, tak lihat dari nasab, mohon maaf, tak guyu-guyu. Karena Rasulullah tidak pernah punya anak laki-laki yang hidup dan meneruskan janinnya ini. Ada dari sisi perempuan, entah niki sampean katakan duriah, terserah sampean. Pertanyaannya, mengapa mereka mengklaim aku duriahnya? Sebetulnya Pak, tak pandang duge ilmu tasawuf, dia ngaku-ngaku iku ono tendensi Pak. Wong pribumi ae sing gak paham, karena mereka pribumi jarang yang gelem bahas tentang ilmu tasawuf, wis titik. Dan saya artikan pribumi ini jarang yang mau mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Sampai buka nanggone surat Al-Kahfi ayat 110. Bagaimana Rasulullah mendidik? Ojo kok sembah aku, ojo kok pujo aku, ojo kok puji aku. Pujiin sembahan sapa sing tak puji, sebab aku ambek awakmu iku padha makhluke. Innama ana basarum lukum. Allah iku Tuhanku yang memberikan wahyu aku, ilahukum ilahu wahid. Inilah yang harus kok sembah. Ngoten. Itu Rasulullah ya. Gak pernah Rasulullah mengajarkan, miturut surat Al-Kahfi tadi, mengajarkan terhadap umatnya untuk menyembah, memuja, memuji Rasul. Karena Rasul itu kaun, termasuk kaun. Kita ya kaun. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk napa kholik toh? Makhluk toh? Berarti lah kaun toh? Oleh karena kita belum paham tentang ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, akhirnya kita nggak sadar terbuai dengan serbani sing sak tempeh nih wong dukur. Ya, udeng-udengi lho sing sak tempeh. Wah, iki wali jelas, duriah Rasul. Terus beliau berani mengatakan, luweh apik telapakku timbang kiai pribumi 70 kiai. Nyun sewu, nguniku ngedabrus. Coba kita urai tentang habaib, jamak dari Habib, di dalam surah Ali Imran ayat 31. Coba ayat kali. Ali Imran 31 ya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jikalau umatmu ingin tak cintai, ya dah, dan saya jadikan sebagai kekasihku, akhirnya punya titel Habib. Nek wong siji, nek wong akeh berarti habaib. Suruh ngikuti awakmu. Akhirnya Rasulullah berkata, fattabi'uni, ikuti aku. Syaratnya, jikalau kau, dalam ayat itu ya, tapi syaratnya disimpan. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhbibkumullah. Allah meletakkan titel habaib atau habib terhadap dirimu. Apa habaib itu? Kekasih Allah. Bukan duriah loh ya, bukan. Ngikuti aku di situ tidak ada bahasa nasab, nggak ada, duriah nggak ada. Jikalau kau mengikuti aku, ngikuti yang gimana toh Pak maksudnya? Bukan hanya di ajaran syariat, tapi hakikatku. Sementara kita pribumi kan kebanyakan itu mengikuti dohire tok. Wong Islam iki mengikuti syariat tok. Sementara ruhaniyahnya di dalam hukum hakikat dinut tauhid itu kita tidak mau, alias kita abaikan. Bukan ini yang mengikuti Rasulullah. Sekarang pertanyaannya gini aja, mereka-mereka yang mengakui dinut tauhid, mengakui
nasab atau yang mengakui dia habaib atau habib, sudahkah ruhaniyah mencerminkan sifat karakter daripada Rasulullah? Enteng-enteng mawon, mereka pernahkah mengkaji tentang dinul haq? Wis ngoten mawon. Kebanyakan mereka itu mohon maaf mendoktrin jenengan supaya memuja, memuji, menghambakan diri kita terhadap beliau. Akhirnya kita jadi budak. Punah sadar wong pribumi, sadar men. Sementara kiai kita yang dikatakan 70 tadi ya, banyak di antara beliau-beliau kok kasih Allah sebenarnya. Kalau nggak percaya buka di dalam makalah 120 tentang wali-wali Allah yang ditutupi Allah. Kebanyakan itu kiai-kiai desa sampean ditutupi Allah lewat menjadi pedagang, ditutupi Allah lewat jadi petani, ditutupi Allah menjadi pemulung, menjadi pejabat. Inilah kewaliane seseorang yang ditutupi Allah supaya orang lain tidak tahu kalau itu kekasih. Lah kok malah kowar-kor, aku kok kasih Allah mbok nia. Kula nek golek hujah gampang Bapak. Tentang masalah nasab itu gampang. Kula nderek mbah kula ngeten, ngger nek wite sawuh wohe ya sawuh. Kecik nek ditandur muncul wit sawuh. Gak mungkin wit sawuh muncul woh kates. Ono nyun sewu apel dipoles dengan lahir iku sawuh, jangan dikira itu sawuh nger, nggak iso. Tapi suatu saat pasti konangan becik ketitik Allah ketara. Peribahasa, sepandai-pandai Anda menyimpan atau membungkus batang, suatu saat akan ikut. Jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 120. Ini terjadi tidak zaman hari ini aja loh Pak. Zaman Rasulullah sudah ada, sudah itu. Kaum khawarid itu sudah ada. Jangan heran jenengan. Apa sih tendensi mereka? Satu, supaya jenengan itu menyembah, memuja, memuji terhadap kaum makhluknya itu. Dengan begitu maka substansi tujuan mereka adalah ngeruk kekayaanmu, sehingga dia suka hayatatun dunia. Bisa dong. Makanya lewat ngaji proses ini saya mengingatkan, hei pribumi, ada kekasih Allah yang Anda tidak tahu, yang selama ini kau tinggalkan dikarenakan kau terpaes dengan tampilan mereka ala kewali-walian. Padahal mohon maaf, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu musuh Allah. Ayo. Terus dikira tengere duria Rasul itu ngemancung. Boten. Tengere dohireku serbanan dan lain sebagainya ngoten. Nyun sewu, kula ning Mekah iku masih sopir ya serbanan. Jangan terbuai dengan tampilan casing-casing itu. Undur makola wala tandur mangkola. No, ada di situ Pak. Makanya sekarang saya tanyakan, diajarkan apa yang terhadap oleh mereka yang ngaku-ngaku habaib? Apakah itu dinul haq? Pernahkah? Kalau enggak, batal miturut surat Al-Kahfi ayat 31. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaraku, yang ajaraku itu adalah illa rahmatan lil alamin, maka yuhbibkumullah,
Allah akan menerima cintamu, sebab karena kau telah meninggalkan cintamu selain Allah yang disebut kaun tadi. Terus kesalahan kita selama ini yang menuhankan yang bukan Tuhan, bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dening Allah. Bon, iki proses akhirnya mau tentang Pak rodoan ngomongi, gitu. Belum memandang Allahnya aku tadi lo ya, belum. Kan saya katakan proses dulu. Kita masih di la ilaha illallah, taraf tauhid kita masih ada la ilaha illahua, taraf kita. Belum la ilaha illa anta, sekarang masuk la ilaha illa anta. Kalau Allah sudah terasa dekat, kalau la maujudan illallah, maka bentuk apapun yang kita lihat menyenangkan dan tidak menyenangkan, ya, salah miturut syariat atau benar miturut syariat, maksiat, taat, bala dan nikmat, iku yo aku. Bisa buyar total pun. Dadi gak ono ati loro ati. Yang perlu kami simpulkan, ada apa Allah menyesatkan hambanya satu sisi? Ada apa dan sebab apa Allah memberikan petunjuk pada hambanya satu sisi? Apa persoalannya? Loh ya ini akhirnya kita ungkap. Jawabannya mek situ tok. Satu sami'na wa asoina, yang satu sami'na wa ata'na. Satu yang bersih kukuh, bersih kekeh, hatinya sukaria dengan kehidupan dunia, akhirnya alal akhirah, melalaikan kehidupan akhirat. Mereka sampai berani ngene, kamu ya ngurmati aku, tak jamin swargane mbok dene ngono bae. Pun mboten napa-napa pun ngeten Pak ya. Iki umat Islam wong Jawa pribumi dibentur-benturno. Satu sisi sampean ditarik lewat hujah tentang nasab supaya menghambakan diri kita terhadap figur kaun itu. Kalau kita sudah fanatik di situ, wis tah, kita akan memungsuhi yang lain. Ini kalau dibiarkan terus gak diselesaikan, akan terjadi sampean titeni. Ning Indonesia kedua kali perang Palegrek. Perang saudara antara umat Islam satu dengan yang lain, gelut andani bacokan barang. Contoh di Timur Tengah, bisanya selesai ya tak? Bisanya selesai. Ya udah, kenali ilahun wahid. Aku tadi loh, baru selesai. Makanya beliau lewat langsung di majelis taklim atau tidak langsung, berarti lewat YouTube, lewat medsos, sing ngebabne masalah dinul haq. Inilah beliau yang ditugaskan Allah untuk supaya umat itu tidak perang Palegrek. Lha ngoten lho. Loh, sing rugi sinten, Pak? Ya pribumi. Sing gelut pribumi mangke. Antara pribumi satu dengan yang lain gara-gara beda kaidah, akidahnya beda, paten pinaten. Sing ngaku habaib melayu. Gak mungkin wanine ngarep telek Karena justru mereka itu takut dengan kematian. Takut, Pak. Pun iki kunci, wong nek atine tresno suka dengan kehidupan dunia, dia tidak akan pernah suka dengan kematian, alias tentang kematian itu ditakuti. Kadang-kadang yang banyol.
Wis menungso umure 80, nek aku 120. Lah iku wis ketok. Nggih mohon maaf lho ya. Estu mohon maaf. Wis karakter. Tapi seseorang kalau ruhaniyahnya itu fa'budu, betul-betul fa'budu, mesti ketemu hadza siratul mustaqim. Justru dia itu rindu akan urusan Allah melewatkan kematian, monggo. Bahasa syariat, bahasa hakikat itu jenengan sing sering lah jenengan ki masuk di alam fana, sing sering latihan. Caranya piye? Itu tadi kholwat jenengan. Kuncinya wiridnya ada di dzikir sirul asror, lewat napas langsung sampai melebet teng mriku. Iku carane. Nggih, jadi apakah itu nafsu ataukah akunya ingsun Allah? Tergantung kita melihat dari sisi mana, gitu aja. Kalau kita sudah sampai tok di makrifat terakhir, makum jam'i atau musyahadah, maka ya akunya Allah. Kalau sudah akunya Allah, maka bagi jenengan yang seperti ini nggak ada masalah di medsos gegeran, gitu. Kan ada dua kubu, ya toh? Ada yang ngaku-ngaku habaib nasab dari kanjeng Nabi, ada yang lewat tesis pembuktian ilmiah atau DNA membatalkan kenasaban beliau-beliau itu terhadap kanjeng Nabi. Nek cara kula gampang ae. Nek iku memang kecike sawuh, cukule wit ya sawuh, woe ya sawuh, wis gak iso dibantah niki. Artinya Rasulullah bagaimana ruhaniyahnya itu karakternya? Innaka surat Al-Qalam, gitu. Allah katakan Muhammad itu hatinya berbudi luhur, akhlak ilahiyah. Mengapa demikian? Karena beliau itu melakukan mejil, melakukan uzlah kholwat. Bondone ilmu amal istiqomah disebut takwa haqqatuqatihi. Kalau sudah duduk haqqatuqatihi, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun mesti terjadi. Kan itu perintah. Wala tamutunna lan ojo mati temen sira kabeh illa wa antum kecuali dalam keadaan muslim pasrah. Lah jenengan isoke pasrah dengan benar-benar pasrah, syaratnya satu, wa anibu ila rabbikum, kembali dulu kepada ilahun wahid. Jangan beriman pada kaun, tapi ilahun wahid. Setelah itu wa aslimu lahu, baru bisa pasrah jenengan. Lakukan ini min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau ini tidak lekas kau lakukan, maka summalatun sorun, sampai mati kau belum lakukan ini, maka summalatun sorun, kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena kita di dunia masih gelap mata hati kita, datang Gusti Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya masih pemula, Gus. Ya, ini mau sedikit cerita. Setelah itu nanti disambung dengan pertanyaan. Sekitar tahun 2010, saya pernah masuk ke salah satu pondok di Malang. Mungkin Gus Muklason juga tahu, saya salah satu murid Gus Yudi. Alhamdulillah. Yeah. Ya alhamdulillah saya sudah banyak melakukan kholwat di sana. Ya memang ketika melakukan kholwat itu luar biasa ujian dari Allah. Mulai dari kemiskinan yang paling bawah sampai dimusuhi keluarga, itu saya rasakan. Tapi di situ saya mengambil hikmah, bila seseorang ingin hidupnya tangguh, itu harus banyak dipukuli. Itu menurut pandangan saya.
Ini selanjutnya saya mau bertanya tentang ketika seseorang dalam proses kewusulan kepada Allah, tapi masih intinya biar lantas orang itu meninggal dunia, apakah orang yang meninggal dunia dalam masih proses itu akan masuk ke alam baryah atau ke alam lahud? Sementara itu, yang kedua, Gus, ada seorang wali, itu yang mengetahui wali juga wali itu sendiri, sama-sama walinya. Pertanyaan saya, untuk mengenalinya itu apa misalnya di satu ruangan ini ada seorang wali, kita juga wali, ada suatu getaran tersendiri atau gimana? Saya mohon penjelasannya dari Gus Meklason. Sementara begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Gus Hudi niku putranipun Mbah Hayi. Tahun 80 kami ada tugas dari abah saya untuk sowan ke beliaunya. Akhirnya ketemu Mbah Hayi, cuman pengalaman saya terhadap beliau niku satu yang tidak bisa kulupakan sampai sekarang. Ketika saat bertanya saya, bagaimana Mbah sekiranya itu kita kholwat iku solo lekas cepat wusul nang Allah? Dijawab kali beliau, melaku wong ulon ojo toleh. Berarti mungguh penerimaan saya waktu dulu, jasad iki melaku ngulon gak oleh noleh ngalor, gak oleh noleh, tapi gak dijelasno kali Simbah. Tapi aku yakin pengertiannya itu adalah kalau Anda sudah khalwat atau mejil, hati kita nggak boleh melihat wujudnya kaun, ojo noleh dunya. Karena di depanmu itu akhirat. Ayu kaya apa bojomu ojo kok toleh. Dunyamu akeh ya apa ojo ditoleh. Karena apa? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Kamu kalau tahu akhirat itu lebih mulia daripada kehidupan dunia, kau akan menyampingkan kehidupan dunia, melihat kehidupan akhirat. Jadi jenengan yang tadi mengatakan ujian dari Allah bertubi-tubi itu sebetulnya kalau boleh saya katakan itu kasih sayang Allah menyelamatkan jenengan supaya hati tidak bergantung terhadap selain Allah. Dihabiskan dunianya, istri jenengan dibuang Allah, anak dibuang semua. Sebetulnya Pak, itu cara Allah menyelamatkan ruhaniyah jenengan supaya tidak bergantung terhadap kaun. Ngoten lho asli nih. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang nggak sadar. Karena apa? Karena kita masih terbuai dengan tiupan hawa nafsu tentang syahwatu dunia. Nek wis kita kena tiupan syahwatu dunia, maka dunia itu menjadi khub. Akhirnya kita hubut dunia, mencintai. Makanya dibuang aja sampai Gusti Allah. Akhir ekonomi sampai hancur. Dunia brono diilangno, akhirnya melarat rat. Dihina orang dan lain sebagainya. Jenengan dikasih Allah supaya tidak bergaul terhadap makhluk. Biar bergaul hanya pada Allah. Cuman banyak di antara kita yang nggak sadar kalau itu bentuk rohimnya Allah terhadap kita. Sebab di luar sak pirang-pirang Pak, kebanyakan orang tergelincir ruhanianya dengan duniawiyah, sehingga mewahnya duniawiyah di pandangan Allah itu menjadi istidraj, pengelulu Allah terhadap si kawulo tadi.
bukan hidayah. Ini kalau sadar loh ya. Kalau nggak sadar, tidak seperti itu. Tetap mengutamakan kehidupan dunia. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oke, itu sejarah mawon. Kita masuk dalam pertanyaan. Kenapa mah pertanyaannya Pak lali? Oh, nggih. Aku kholwat kok biar pet kok ya wis sadurunge awak dhewe kewusulan ya toh, dengan benar atau dengan sempurna kita mati, bagaimana rohaniah kita pun. Allah janji dibuka dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allahi. Niki khusus wong Islam karena itu ditulis Allah. Beda dengan surat Al-Kahfi ayat-ayat 110. Kalau surat Al-Ankabut memakai mangkana yarju liqa Allah. Kalau surat Al-Kahfi mboten liqa Allah. Wa mangkana yarju liqa rabbihi. Lah. Berarti Al-Ankabut khusus untuk umat Islam. Karena umat Islam menyebutnya ilahun wahid, Tuhan yang esa itu sebutan Allah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada satu keinginan, harapan untuk bertemu Allah, maka fa inna ajalallah la'at, sesungguhnya Allah itu berjanji terhadap jenengan dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan tersebut. Dari ayat ini akan kusimpulkan, jenengan ini jikalau di dunia belum bertemu Allah, maka di akhirat pasti ketemu. Terus yang bimbing saya siapa? Ya Allah sendiri. Kebalikan ayat ini, barang siapa di antara hambaku tidak ada keinginan untuk bertemu Allah, maka janji itu nggak ada. Janji Allah untuk menemui jenengan dalam waktu yang sudah ditentukan itu nggak ada. Akhirnya ketemu, itu tadi selain Allah, anak, istri, dunya, brono. Padahal dalam ayat lain Allah katakan hal ini tidak bisa menolongmu. Yang bisa menolongmu hanyalah aku, Allah itu. Jadi jenengan tidak boleh untuk mamang terhadap Allah jikalau tidak bertemu, tidak boleh. Karena ayatnya di dalam hati jenengan memang ada keinginan untuk bertemu Allah. Jadi miturut saya, jikalau di dunia jenengan belum sempurna kemakrifatanmu, akan disempurnakan Allah setelah kematianmu. Jikalau kau belum bertemu di dunia ini terhadap Allah, tetapi di dalam hatimu ada keinginan untuk bertemu Allah dan sudah melakukan kholwat, pasti akan bertemu Allah. Sampai resapi dari tafsir manapun, Al-Ankabut ayat 5 itu jadinya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua tadi. Masalah wali. Ngeten. Wong sing ruh wong liya iku melek, sing nyawang iki kudu melek. Si A si B. Si A kepingin tahu kalau si B itu tidak buta, si A harus tidak buta. Artinya yang tahu wali itu ya itu maksudnya. Hati sampean gak oleh hati yang mati. Setelah hati sampean itu tidak buta, maka jenengan akan tahu siapa yang buta, siapa yang tidak.
Jelas nggih? Nggih. Niku nisbate ada di situ. Lahire cara kula ngoten iki akan tahu jenengan iki gak buta manakala saya itu tidak buta. Terus kita itu prosesi mata hati kita buta. Terus apa ada keterkaitan dengan orang lain yang tidak buta yang membimbing kita untuk tidak buta? Memang Pak, kalau kita bicara proses ada campur tangan makhluk, iki proses nggak apa-apa. Akhirnya jenengan iki dibawa ke dokter, dioperasi dokter, sing asale mata kita itu tertutup katarak sehingga menjadi tidak terang alias gelap, dibuka diambil kataraknya akhirnya tidak buta. Berarti ada unsur sababiyai dokter. Sekarang kita mata hati. Yang mengoperasi kita itu memang prosesnya itu ada keterkaitan dengan kekasih Allah. Baik kekasih yang ditutupi Allah atau tidak. Ini yang sering kami sebut sebagai guru akhirat. Hanya guru akhiratlah yang mengajarkan, mendidik ruhaniah kita tentang ilmu tasawuf, tentang dinul haq, tentang ilmu tauhid. Apa sih ilmu tauhid? Ilmu untuk mengesahkan Allah menuju ilahun wahid. Berarti bisa kita sebut dokter. Itu tadi. Sekarang kalau sudah jedok ning makrifat, sapa sing ngoperasi mau? Allah, kembali kepada Allah lagi. Oh, berarti dokter iku mau wujud dohire Allah. Oh, berarti wali wujud dohire Allah. Miturut makalah ini. Jelas nggih? Nggih. Ganti ibu. Bapak sudah 3. Sekarang ibu, kalau ada. Kalau ada tapi ada enggak? Wonten mboten Bu? Oh nggih, wonten nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan satu makalah. Makalah saya berkaitan asma Allah wa dhahiru wal batinu. Di sini saya akan mengambil percontohan Asma Allah wa dhahiru wal batinu. Wa dhahiru Wal batin. Nggih. Di sini saya akan mengambil perumpamaan buah-buahan yang mana buah-buahan itu terdiri dari isi buah, terus isi buah itu dibungkus dengan daging buah, kemudian bagian yang paling luar itu adalah isi kulit buah. Contohnya buah mangga. Buah mangga itu bagian yang paling dalam adalah isi mangga, kemudian isi mangga itu dibungkus dengan daging mangga, kemudian bagian yang paling luar itu adalah kulit mangga. Itu pas sesuai, antara zahir dan batin itu sesuai. Berarti mangga yang demikian bisa dikatakan mangga zahir, mangga batin. Sekarang kalau kita tarik kepada manusia itu isinya adalah roh. Sedangkan roh itu menurut berita dari Allah, roh itu adalah isinya Allah. Roh dibungkus dengan jasad. Jasad menurut berita dari Allah itu juga Allah sendiri. Kemudian yang paling luar itu adalah kulit manusia yang kelihatan menarik, mempesona, bahkan menggiurkan, itu juga Allah sendiri. Menurut pandangan orang-orang yang sudah berada di maqam makrifat, itu sudah jelas, sudah tidak ada khilaf di situ
dan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Jadi wadzohiru wal batinu itu Allah sendiri. Yang saya tanyakan, Allah zohir, Allah batin itu yang saya ibaratkan buah-buahan tadi menurut Guson benar atau salah? Jika benar, tolong diurai lebih luas lagi agar kita ini lebih mudah dalam memahami keterangan hakikat makrifat yang selama ini kita anggap aneh dan membingungkan. Sampun? Wonten malih. Oke. Pertanyaan saya yang kedua, berdasarkan kalamullah yang berbunyi ala innallaha bikulli syai'im muhit, saya merasakan dan saya melihat benda-benda di sekitar saya, juga termasuk tumbuh-tumbuhan, juga hewan-hewan, seakan-akan semua itu berkata begini, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Seakan-akan semuanya itu berkata begitu. Yang saya tanyakan, benarkah itu kalamullah atau termasuk hayalan saya sendiri? Itu ingkang kawula tangkretaken. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat, sifat, asma, af'al. Kulit, daging, balung, getih. Cara kita bicara buah, ono kulite, ono daginge, ono rasane, apa situ ono wijine. Nyun sewu, apa yang jenengan imani dari mengambil lewat tafakur buah-buahan benar? Itulah ayat Allah yang bersifatkan yang tercipta. Kalamullah di samping ada yang tersurat, berarti disebut Al-Quranul Karim. Juga ada yang tercipta, berarti alam iki. Tapi ingat, di situ ada yang tersirat. Inilah yang Gus Dur katakan sebagai Al-Quranul Qadim. Bukan perkarane mulai kalam Allah, Jabur, Taurat, Injil, sampai dugi Quran gak sempurna. Sempurna. Mengapa Jabur itu kok diganti Taurat? Lalu Taurat diteruskan Injil, Injil disempurnakan Al-Qur'an. Mengapa demikian? Apakah enggak sempurna? Sempurna. Oleh karena tangan-tangan setan yang tidak mau bertanggung jawab mengalihkan fungsi makna daripada kalamullah, itulah akhirnya muncul beberapa kitab-kitab. Apakah Quran sudah ada indikasi ada yang merubah? Ada, Pak. Ada. Bahasa syariat, mengapa kita mendirikan satu lembaga yang disebut penghafalan Al-Quran. Ini untuk menjaga dari satu sisi Al-Quranul Karim, kalamullah yang tertulis, biar tidak diubah dari sisi lafaz atau dari sisi kalamnya. Cuman sungguh saya sayangkan tidak mau mencari yang tersirat. Saya sayangkan. Hanya satu lembaga yang mewadahi kita untuk memahamkan ayat yang tersirat adalah pondok-pondok atau
yayasan-yayasan yang mengajarkan ulamanya terhadap santrinya tentang dinut tauhid ini. Jadi apa yang jenengan jadikan sebagai percontohan daripada buah sudah benar. Allah dohir, Allah batin. Endi? Allah batin ya wujudnya buah. Sampai nek nduding wujudnya buah iku sing jaba ya kulit, bukan. Dagingnya bukan. Jawabannya nek sampean pingin tahu wujud Allah batin dinisbatkan buah, sak lebete rasa buah itu yang disebut ilahun wahid. Lah wujudnya ilahun wahid secara dohire Yesus sampean pandang itu bisa kulit, bisa daging, bisa balung, bisa getih, karena itu satu kesatuan. Tapi jika jenengan sudah tahu wujud batinnya Allah, maka wujud Allah dohir batin itu ning pandangan hati sampean dohir batin sudah nggak ada. Nama dohir nggak ada, nama batin sudah tidak ada. Mungkin di dalam bab masalah aqaid seket itu ada pemahaman sifat wajib Allah di dalam ma'ani hayat hidup itu kan rangkaian dari 4 perkara, dat, sifat, asma, akhir disebut hidup. Jadi 4 perkara ini manunggal atau ahadiyah, menjadi ahad disebut wahdaniyah, disebut hayat. Di dalam Al-Quran ada asma-asma Allah banyak 99 ya, yang terkenal Asmaul Husna, mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sobur, diahadiyahkan, diringkes supaya masuk ke ahad nama Allah. Berarti di dalam Allah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sobur. Pundi toh cara dinisbatno wujude Allah di dalam diri manusia. Oke. Jenengan ada kulit, daging, balung, getih. Wis, iki Allah dohir. Wujud Allah batin, jenengan nek durung paham, ojo protes dhisik. Sampai ngen-ngen kowe nek arepe turu. Wujud Allah batin yang disebut ruh. Wis bingung mana iki? Makanya bahasa wanafahtu dan kutiupkan rohku. Iki pun sampai tarik dari pandangan syariat, mesti bingung. Dan jenengan akan menuduh saya menyesatkan umat. Sampai tarik dari pandangan basiroh, hakikatnya baru kok dong. Satu. Nomor 2 terkait kalamullah yang jenengan temukan. Setiap makhluk innallaha ala kulli syai'in muhit. Innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Sehingga kaun makhluk menungso, kaun makhluk jaga bernyawa atau tidak bernyawa, terus memunculkan kalam innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Apakah benar? Benar. Benar Pak Bu. Tapi punya maksud dan pitutur itu. Apa maksud dan pituturnya? Wa anibu ila rabbikum. Lekaslah kita ini masuk di zona yang terang. Jangan berdiam diri di zona yang gelap, dzulumat. Caranya bagaimana? Itu tadi. Sampean masuk di dalam teori surat Al-Ahzab 41. Teruskan. Wahai orang yang beriman, kamu berzikir.
supaya imanmu jadi ihsan. Ngaten niki. Dan jumlah zikir itu sebanyak-banyaknya, tak terhitung. Alias ya sak mampu jenengan. Waktu sholat hati berzikir, di luar sholat hati juga berzikir. Monggo, sholat bisanya 1 rakaat zikir, yes, zikir sak rakaat aja. Nanti kalau ini jenengan pupuk terus, akhirnya yang asalnya 1 rakaat menjadi 2 rakaat, yang 2 menjadi 3, 3 menjadi 4. Disinilah Bapak Ibu. Saran inti pesan yang dimunculkan dari kalamullah, yang kalamullah itu dari sudut alam ini. Sudut alam. Jadi alam itu memberikan pesan terhadap kita sebetulnya. Itu tadi, innani anallah. Kita akan mengetahui itu Allah jikalau kita sudah keluar dari kaun. Alias kita sudah menghilangkan tampil wujudnya kaun. Atau selain Allah baru. Ibu masih ada lagi. 1 kali Bu, biar ada 2, Bapak 3, Ibu 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan masalah hukum rob. Rob, tabur tuai. Apa? Hukum apa? Hukum tabur tuai. Oh, tabur nuai. Kalau yang menabur itu orang tua, anak itu kena imbasnya enggak? Ngaten nggih? Nggih. Dan cara untuk memberhentikannya gimana? Ngaten nggih? Nggih. Sampun. Yang kedua, ditulis kok Pak, yang betul lali. Yang kedua, saya mau cerita sedikit ini. Kami sampai sekarang ini kan buka usaha. Awalnya itu ramai luar biasa, Gus. Setelah berjalan 1 tahun, usaha kami itu tiba-tiba Anjlok. turun drastis. Makin hari makin sepi. Ya, ujung-ujungnya usaha kami itu sempat diusir. Sampai sekarang itu keempat ya. Keempat terdamparnya. Dari 1 tahun ke tahun berikutnya kami mengalami kejadian aneh-aneh. Termasuk usaha sepi itu sayur tiap hari itu busuk, pertengkaran dengan suami sering terjadi, pelanggan juga ada yang kesurupan, ada paku yang dibungkus kain kafan, ada garam, ada cemiti ya, dan lain-lain. Semua peristiwa terjadi itu setelah kami mempergoi orang yang maaf ya berzina. Ya, mesum lah. Akhirnya mereka nikah paksa karena wirang, karena malu. Ya. Semua kejadian yang kami alami itu ada kaitannya apa enggak kami tidak paham. Yang kami lakukan sekarang gimana caranya usaha kami lancar sedia kala. Tapi sampai sekarang belum menemukan jalannya. Boleh saya tanya Bu? Boleh saya tanya? Waktu jatuhnya usaha, kolabnya usaha, apakah sejak awal jenengan itu menerima dinut tauhid apa sebelumnya? Belum. Berarti belum mengenal dinut tauhid, jenengan sudah dijatuhkan? Iya, belum. Oke. Ya. Sampun? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum salam.
Pertama pertanyaannya tadi lali. Oh tabur tuh, ini kita kenal di Jawa itu namanya karma. Nggih. Pertanyaan jenengan itu apakah ada kaitannya apa yang dilakukan orang tua itu jatuh ke anak menanggung? Kalau toh ada, bagaimana cara memutus? Ngerti nggih? Bon. Saya bicara atas sudut pandang Quran, ya. Tidak ada kaitan. Dalam Al-Quran tidak ada keterkaitan yang disebut karma. Karma, gitu. Apa yang dilakukan orang tua, itu yang menanggung orang tua sendiri. Nggak ada hubungannya dengan anak. Akibat yang nanti dilakukan oleh anak. Nggak. Bon, itu sama cekel. Tapi kalau masalah sifat loh nggih. Itu yang ngoco, tahu ngoco nggih? Apa sifat yang ditimbulkan oleh orang tua itu tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh anak. Jikalau nek sifat ada. Jikalau ada, terus bagaimana cara untuk memutus? Iki sifat loh ya. Tidak ada hubungannya dengan karma. Enggak ada. Hanya satu. Jikalau orang tua kita itu karakter sifatnya adalah hubbud dunya ya. Diri kita pasti akan muncul hubbud dunya. Untuk memutusnya adalah satu, sampai harus tenggelam di dalam bahrut tauhid. Artinya kita harus mencari guru akhirat untuk mendidik dinut tauhid di dalam hati kita. Setelah itu kita akan diperintahkan untuk laku kholwat dengan terus menerus. Dengan cara begitulah buah yang disebut sifat yang jelek itu kita akan lepas. Ini ada hubungannya dengan sifat basariyah dan basiroh. Di dalam makalah hikam ada yang menjelaskan, beliau menjelaskan, keluarlah kau dari gubangan sifat basariyah. Artinya keluarlah kau dari sifat yang dicela oleh Allah. Apa? Sifat basariyah. Karakter sifat basariyah itu merampas sifatnya wajibnya Allah. Itulah nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Di situ. Akhirnya jatuhnya kita selalu lalai pada Allah. Artinya lalai, kita nggak sadar, nggak ada kesadaran kalau semua apa yang terjadi itu bersumber, yang berperan, yang sebagai isim fa'il, yang sebagai subjek itu adalah ilahun wahid. Kita nggak ada kesadaran di situ. Justru malah kita ngaku-ngaku yang melakukan itu kaun. Siapa sih ngaji? Klakson. Loh ya toh? Karena fakta nguasi makhluk. Coba sedikit aja. Siapa di depan, di belakangku, di kiri kananku, atas bawahku, dalam luarku? Ya sudah. Itulah ilahun wahid. Jadi cara untuk memutus sifat karakter yang jelek yang tadinya ada di keluarga kita, bapak kita, satu cara, jenengan harus tenggelam di dalam bahrut tauhid, lautan pengesaan pada Allah. Nah, di dalam bahrut tauhid ada Nabi Khidir, itulah guru akhirat. Yang kedua, jarong jauh guru sejati. Yang kedua adalah kholwat atau suluk atau mijil dengan istiqomah. Barulah di situ akan bertemu ilahun wahid. Akhirnya buah karakter tadi sedikit demi sedikit akan hilang.
Itu yang pertama. Untuk yang kedua, usaha bangkrut. Nah, saya tadi tanya, ibu sampean harus husnudzon nang Allah. Mengapa jenengan dijatuhkan? Aku yakin, miturut hitung-hitungan Allah, pandangan Allah, jikalau jenengan gak dijatuhkan gak mungkin menerima tauhid. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lalainya seseorang itu pada Allah disebabkan karena ruhaniyah bermegah-megahan dengan hubus syahwah. Udah di situ. Bersyukurlah jenengan, berterima kasihlah kepada Ilahun Wahid. Kalau jenengan dijatuhkan, akhirnya jenengan boten ngomong Masya Allah tapi Alhamdulillah, matur suwun. Lho nggih. Tapi kalau kita lihat dari kacamata syariat, siapa sih yang ingin jatuh? Mboten enten toh? Itu hitungan Allah. Berarti kalau boleh saya katakan, nami sampean sinten Bu? Bu Hayati. Di Hayati. Gusti Allah ngomong, Anda saudari mau kujadikan sebagai kekasihku. Tak proses, tak jatuh no semuanya, kau akan dihina oleh makhluk yang lain, kau akan dicaci oleh makhluk yang lain. Tapi tetap jalankan ini. Husnudzonnya di situ. Makanya dalam kesimpulan saya, kok jenengan ikut tambah joyo, tak jamin jenengan kak mungkin duduk di sini. Lah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya saya sudah duduk di Bahru Tauhid yang namanya bisnis itu kembali lagi langun entah? Sampai berdoa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Hati sampean ojo arep-arep tekani iku. Ya Allah, jikalau mewahi dunya kembali lagi itu menjadikan saya terhijabi dengan jenengan, hapus, jangan datangkan. Jikalau itu tidak menjadi penghalang hatiku, monggo sampean datangkan dan kujadikan sebagai jalanku untuk menuju Anda. Duh, penak. Akhirnya jenengan kados ono yayasan ngeten iki, berhubung jenengan joyo. Salone gak tepak nyo duit. Salah. Lah ngoten ta? Loh, iki jalan Allah, sabilillah. Jadi sampean tidak akan di hati ono rasa eman manakala dunia yang dititipkan Allah datang jenengan justru sampai beramanah. Artinya amanah jenengan jadikan berjalan di atas jalan Allah. Ngoten niku. Apa kebutuhan waktu ngaji ini? Macam-macam. Ya ono papan, ya ono tulis, sepeda. Iki kan otomatis butuh duit ta ya. Loh nggih. Terus dari segi perlengkapan salon sing tengen durung ono. Jenengan akhirnya ono, monggo gitu gak ada arep-arep apa-apa. Lah ngoten to. Berhubung sing kiri wis ono, tinggal sing kan. Lho iki kanane ono. Akhirnya kok ditambahi kono lurung kas, tambah penak. Gak ada hati rasa eman ada di situ kalau memang betul-betul ada di situ. Inilah Pak yang kumaksud, wujude kaun semewah apapun itu tidak akan menjadi penghalang buat jenengan. Karena kaun ing dalam pandangan jenengan iku sudah tidak ada. Nah, terus sikapan sampean saiki ya napa? Terserah. Nek jenengan kepingin balik, kok iku hitung-hitungane Allah ndadekno hijab, mpun arep. Tapi kok iku malah justru jenengan jadikan sebagai kendaraan di jalan Allah. Monggo
makanya dungane wau Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Surat napa niki? Men golek dhewe. Al-Kahfi ayat 10. Nggih pun kula mboten ahli hafid jenengan sing golek dhewe. Nggih Bapak Ibu cukup ngoten mawon karena kita besok juga ada aktivitas yang lain yang harus kita selesaikan mulai awal sampai akhir. Ilmu apa yang sudah Allah gelar dalam malam hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keturunan kita ila yaumiddin. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah.